Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali memanfaatkan promo bibit ya teman, dan juga nanti aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, jadi promo yang aku pengen manfaatin kali ini adalah promo Payday Idul Fitri Cashback GoPay 50.000. Promo ini berlakunya 25 April sampai 3 Mei. Bagi kamu yang di rentang ini, kamu bisa manfaatin juga ya teman. Kalau misal kamu pengen cek promonya, kamu bisa ke website blog.bibit.id. Nanti kamu tinggal cari berbagai macam promonya, kamu tinggal klik salah satu yang pengen kamu akses ya. Nah, buat teman-teman sekalian yang baru menerima THR dan juga bingung uangnya mau dikemanain, jangan lupa untuk memanfaatkan sebagian dari uang tersebut digunakan untuk berinvestasi juga ya. Makanya Bibit ngadain promo ini mungkin supaya kebanyakan orang bisa ingat yang namanya pentingnya itu berinvestasi atau menabung. Sehingga Bibit kasih promo ini supaya kamu bisa manfaatin promonya dan juga top up Bibit ya teman. Nah, sebelum mulai kita bakal baca syarat dan ketentuannya dulu ya. Periode promo 25 April sampai 3 Mei 2022, promo berlangsung dari pukul 10 sampai 12 malam selama periode promo. Reward cashback GoPay sebesar 2%, maksimal cashback sebesar 50.000 dengan minimum pembelian reksadana 2 juta rupiah di Bibit. Nah, kalau misal kita pengen manfaatin promonya dan dapetin maksimal 50.000, berapa dana yang harus kita salurkan? Berapa investasi yang harus kita top up ke Bibit? Cara hitungnya adalah tinggal 100 dibagi dengan 2, karena di sini 2% ya teman, 2%, kemudian dikalikan dengan 50.000. Maka jawabannya adalah Rp2.500.000. Yang artinya kalau kita berinvestasi sebanyak Rp2.500.000, nanti kita bakal dapat cashback GoPay sebesar 2%. Dan cashbacknya itu berapa? Cashbacknya adalah Rp50.000. Jadi kalau kamu pengen maksimalin promonya, ya kamu danain minimal Rp2.500.000 teman. Tapi kalau misalnya kamu danain 2 juta juga bisa sih. Cuma reward cashbacknya nanti jadinya Rp40.000 ya teman. Nah, di sini ada kuotanya 1.500 per hari selama periode promo. Jadi bagi kamu yang bisa manfaatin, sebaiknya kamu manfaatinnya di pagi ya teman. Kalau bisa jam 10 atau jam 11 kamu langsung manfaatin promonya. Karena kalau misal kamu manfaatin malam, bisa aja kamu nggak kebagian kuota. Kali ini aku manfaatinnya malam ini karena aku nggak sempet ya teman tadi paginya. Berikutnya kuota promo terbatas untuk pengguna Bibit yang melakukan top up selama periode promo. Reward yang diberikan berupa cashback GoPay. Jadi nanti dikasihnya dalam bentuk cashback. Promo hanya berlaku untuk akun Gojek yang dibuat paling lambat 1 Januari 2022. Artinya kalau misalnya akun kamu dibuatnya sebelum tahun ini atau misal tahun lalu, itu baru bisa ya. Kalau kamu bikinnya katakan di Februari tahun ini atau Maret tahun ini atau apalagi April tahun ini, itu nggak bisa manfaatin karena dihitungnya itu akun Gojek baru ya, bukan akun Gojek lama. Cashback tidak akan berlaku bagi pengguna yang sudah melakukan refund selama periode promo berlangsung. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain. Promo hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay. Jadi jangan lupa kita membayar menggunakan GoPay ya. GoPay berhak merubah dan menghentikan promo sewaktu-waktu. GoPay berhak menahan atau membatalkan promo. Pengguna dapat menyampaikan klaim pengembalian uang pada kami selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal transaksi. Nah, jadi demikian ya teman peraturan yang ada untuk kita bisa manfaatin promo ini. Seperti biasa kita bakal langsung manfaatin promonya aja ya teman. Nah, di sini aku udah buka GoPay-ku. Saat ini aku nggak memiliki cash sama sekali di GoPay, jadi kita bakal top up dulu Rp2.500.000 teman. Caranya kita tinggal pencet top up di sini, kemudian aku tinggal masukin jumlahnya 2500.000, kemudian pencet continue. Setelah itu kita tinggal pencet continue ya teman. Nah, di sini aku bakal membayar menggunakan BCA One Click karena kebetulan aku udah menghubungkan BCA One Click-ku dengan Gojek ini ya teman. Kemudian kita tinggal masukkan PIN kita seperti biasa. Nah, kalau udah nanti kita bakal diminta untuk verifikasi, kita tinggal pencet verifikasi di sini. Kemudian kita bakal dikirimin SMS OTP ya teman. Seperti biasa untuk verifikasi ini adalah kita. Nah, kalau udah, kita tinggal masukin aja, kemudian kita pencet confirm ya teman. Setelah itu nanti bakal ada processing, kemudian all done, receipt send. Artinya kita udah berhasil melakukan top up ya teman. Dan saat ini, pastinya di akun GoPay-ku aku udah memiliki saldo sebanyak Rp2.500.000. Kemudian kita bakal langsung buka ke aplikasi Bibitnya ya. Nah, di sini kita nggak ditentuin kita mau beli reksadana apapun boleh harusnya teman. Kita nggak ditentuin kita harus beli reksadana tertentu ya. Jadi mungkin seperti biasa, mungkin aku bakal membeli jagoanku aja, yaitu Sukor Investable Fund ya. Nah, tapi buat kamu pengen belinya apa, itu tetap kamu harus melakukan yang namanya riset dulu ya. Jangan mentang-mentang aku belinya ini, kamu langsung ikutan. Tapi kamu harus tetap do your own research. Kamu pengen belinya apa, itu disesuaikan dengan kamu, sesuaikan dengan kebutuhan kamu, sesuaikan dengan profil resiko kamu, sesuaikan dengan tujuan keuangannya.
jangan langsung ikutin ya teman. Di sini aku bakal top up di portofolio investor habit. Kemudian seperti biasa aku bakal klik obligasi, lalu Sukor Invest Stable Fund ya teman. Di sini aku bakal masukin Rp2.500.000. Kemudian kita tinggal klik beli sekarang ya teman. Setelah itu kita tinggal centang di sini, kemudian bayar sekarang. Nah di sini kamu jangan lupa untuk membayar menggunakan GoPay ya, karena kalau misalnya kamu nggak pakai GoPay, kamu nggak bakal bisa manfaatin promo ini. Ini kamu bisa lihat di sini, reward and refund berupa cashback GoPay. Promo hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan GoPay. Jadi jangan lupa kamu pakai GoPay, karena di sini aku udah isi, aku tinggal pencet bayar. Kemudian kita buka aplikasi GoPay di sini, tinggal konfirmasi di sini ya teman. Setelah itu kita tinggal masukkan PIN GoPay kita. Kalau udah, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini, payment successful. Yang artinya kita udah berhasil membayar ya, pembelian reksadana berhasil. Terus di sini juga tinggal selesai. Di sini kita tinggal menunggu beberapa hari deh. Nah, kalau misalnya kita reload, saat ini sekarang saldoku udah bertambah 2,5 juta. Tadi 14 juta sekian, sekarang udah menjadi 17.288.000. Nah, jadi gitu teman-teman, cara untuk melakukan top up di Bibit ini. Bagi kamu yang bisa manfaatin promonya, kamu manfaatin aja. Lumayan banget ya teman. Nanti kalau misalnya reksadana yang udah nggak pakai lagi, ya bisa aja kamu langsung jual lagi juga, itu terserah ya teman. Disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Berikutnya aku pengen menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Alfian Official. Bang, kalau mau di saham tapi per bulan 100.000 gimana? Apa tetap konsisten? Nah, kalau misalnya jawabanku pribadi, kalau misalnya kamu pengen invest di reksadana saham, akan lebih baik kamu membelinya secara berkala. Misalnya kamu melakukan dollar cost averaging. Jadi setiap bulan kamu beli, katakan kamu beli Sukor Invest Equity Fund. Ya udah, setiap bulan kamu beli Sukor Invest Equity Fund. Bulan ini awal bulan beli, awal bulan depan beli lagi, awal bulan Maret beli lagi, awal bulan April beli lagi. Jadi lakukan secara berkala ya teman. Karena dengan kita melakukan pembelian secara berkala itu biasanya bakal lebih bagus hasilnya teman, ketimbang kalau misalnya kita lamsam. Kalau misalnya kita lamsam, itu lebih cocok untuk instrumen yang sifatnya fix atau selalu naik ke atas. Kalau misalnya kamu belinya yang katakan Sukor Invest Stable Fund, itu kan grafiknya selalu lurus naik ke atas. Nah, itu bakal lebih bagus kalau kamu langsung taruh dana gede di awal. Tapi kalau konteksnya kamu pengen investasi di saham, reksadana saham, akan lebih baik kalau kamu top up-nya secara berkala ya. Nah, kalau kamu pengen top up berkala di reksadana money market atau pasar uang, boleh nggak? Jawabannya juga tetap boleh. Top up berkala di Sukor Invest Stable Fund atau reksadana obligasi yang rasanya seperti pasar uang, boleh nggak? Ya boleh juga. Yang kurang direkomendasikan adalah kalau misalnya kamu beli reksadana saham tapi belinya lamsam langsung gede di awal ya teman, itu kurang direkomendasikan. Jadi kalau misalnya kamu pengen melakukan seperti ini, ya justru ini yang lebih direkomendasikan ya. Kamu belinya secara berkala. Jadi kita secara nggak langsung kita juga membangun kebiasaan dalam menabungnya. Semoga membantu ya buat Kak Alfian Official 29. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Berikutnya dari Kak Budiono, Bang, kalau mau nabung rutin tiap bulan, sebaiknya kita nabung di reksadana apa? Nah, mungkin jawabannya sama seperti pertanyaan tadi sebelumnya. Kalau misal kamu pengen nabung per bulan, ya sebenarnya kamu boleh melakukannya di reksadana apa aja. Cuma kalau misalnya biasa reksadana yang sifatnya fixed income, itu returnnya bakal lebih bagus kalau kamu langsung beli besar di awal ya. Tapi kalau misal kamu pengen nabung per bulan di reksadana obligasi atau reksadana pasar uang, boleh. Kalau misalnya reksadana saham, kamu pengen nabung per bulan, ya itu akan lebih baik lagi. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya yang perlu kamu sesuaikan adalah tujuan keuangannya. Kapan kamu pengen menggunakan dana tersebut. Kalau misalnya kamu pengen pakai dananya katakan dalam beberapa bulan lagi atau di bawah 1 tahun, atau mungkin dananya hanya untuk dana darurat, ya akan lebih baik kamu investasinya reksadana pasar uang. Kalau kamu misalnya time frame-nya sedikit lebih panjang, pengen yang katakan 3-5 tahun, lebih baik reksadana obligasi. Kalau misalnya 5 tahun plus 10 tahun plus 15 tahun plus, ya akan lebih baik kalau menggunakan reksadana saham. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen nabung rutin, sebenarnya kamu boleh menggunakan yang manapun, yang penting disesuaikan dengan tujuan keuangannya aja ya teman. Aku pribadi, aku kenapa cuman masukin Sukor Invest Stable Fund? Karena aku pribadi hanya menggunakan Bibit untuk menjadi tempat aku naruh dana darurat. Aku pribadi investnya nggak gitu ke Bibit ya teman. Kalau misalnya investasi, aku lebih menggunakan saham sama P2P lending. Bibit ini lebih hanya untuk aku naruh emergency fund yang sewaktu-waktu bisa aku tarik ya teman, kalau misalnya aku membutuhkannya. Kalau menurut aku ya Kak, untuk reksadana saham dan obligasi aja, karena kalau pasar uang cenderung naik, jadi mending langsung deposit gede di awal. Oh ya, untuk obligasi kecuali dana mas stabil sama Sukor Invest Stable Fund juga cenderung naik, itu menurut aku ya. Koreksi kalau salah. Nah, jadi bener ya teman, kalau misalnya kamu investasinya yang sifatnya lamsam, kalau kamu langsung taruh gede di awal, ya pasti efeknya bakal lebih besar ketimbang kamu beli secara berkala ya teman. Tapi bukan berarti kalau misalnya kayak reksadana obligasi atau reksadana pasar uang nggak boleh dibeli berkala. Sebenarnya tetap boleh ya, jadi disesuaikan aja dengan tujuan keuangan kamu ya.
Nah, semoga ini bisa membantu ya buat Kak Budiono. Nanti kalau misalnya kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa tulis lagi, nanti aku bakal bantu jelasin lagi ya, kalau misalnya aku tahu jawabannya. Berikutnya dari Kak San. Cara memilih RD reksadana yang bagus bagaimana ya? Baik RDPU, RDPT, RDS atau reksadana saham. Nah, jadi teman-teman, untuk memilih reksadana syariah, menurut aku pribadi caranya ya sama aja seperti kalau misalnya kita mau memilih reksadana yang bukan syariah sekalipun. Cuma pastikan yang kamu pilih ini opsinya adalah semua opsi yang syariah ya. Jadi pastikan kamu kalau misalnya di Bibit kamu bisa ke bagian profil dulu, kemudian kamu ke setting, terus nanti di sana kalau nggak salah ada opsi untuk kamu nyalain fitur Bibit yang syariah. Sepertinya kalau misal kamu nyalain fitur itu, nanti kamu bakal ditunjukin hanya reksadana-reksadana yang bersifat syariah, teman. Cuma aku pribadi entah kenapa di Bibitku nggak ada, jadi aku nggak bisa nunjukin gitu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada, nanti kamu bisa nyalain fitur itu. Harusnya setelah kamu nyalain itu nanti bakal ditunjukinnya yang reksadana syariah aja sih. Nah, untuk membantu kamu mungkin kamu bisa ke website Bibit ini, terus kamu di sini kamu bisa saring hanya menunjukkan reksadana yang bersifat syariah ya, teman. Apa yang perlu kamu perhatikan? Kalau menurut aku pribadi, yang perlu kamu perhatikan adalah yang pertama tentu manajer investasinya. Siapa manajer investasinya? Siapa perusahaan yang mengelola dana tersebut? Kalau misalnya manajer investasinya yang kurang terkenal, namanya kurang kamu tahu, atau juga track recordnya mungkin nggak terlalu bagus, ya kamu jangan menggunakan manajer investasi tersebut. Kamu menggunakan manajer investasi yang bagus, yang udah punya track record bagus, dan udah terpercaya, teman. Kalau misalnya kamu masih bingung manajer investasi itu yang mana, itu manajer investasi itu yang di bagian depannya ya. Katakan nih, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Artinya, Sukor Invest ini ya manajer investasinya. Syariah Equity Fund ini adalah produk reksadananya, jenis produk reksadananya. Jadi pastikan perusahaannya itu adalah perusahaan yang jelas dan juga oke ya, teman. Tapi kalau di Bibit biasanya sih udah ditunjukinnya ya oke-oke sih kalau menurut aku pribadi ya. Kemudian yang kedua menurut aku penting yaitu kamu juga bisa lihat total AUM-nya. AUM itu Asset Under Management atau total dana kelolaannya. Semakin besar AUM-nya, artinya semakin banyak dana yang dikelola. Kalau misalnya semakin banyak dana yang dikelola, artinya lebih banyak orang yang mempercayakan dananya terhadap manajer investasi tersebut. Ya artinya biasanya performanya bisa juga lebih oke ya, teman. Karena kalau misalnya performanya kurang oke, mungkin kebanyakan orang juga bahkan nggak akan investasi di sana dan jadinya AUM-nya nggak gede. Jadi aku pribadi aku nyaranin kamu menggunakan yang AUM-nya atau Asset Under Management-nya yang gede ya. Kemudian yang ketiga mungkin yang perlu kamu sesuaikan adalah jenis reksadana. Karena seperti yang kamu ketahui kan ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana obligasi. Seperti biasa aku bakal rekomendasi kamu berinvestasi sesuai dengan jangka waktunya. Dan kamu pengen short term, medium term, atau long term. Short term pakai reksadana pasar uang, medium term pakai reksadana obligasi, long term baru kamu gunakan reksadana saham. Kemudian yang terakhir ini juga nggak kalah penting, yaitu kamu boleh juga cek ini ya teman, yaitu expense ratio-nya kalau bisa yang lebih rendah lebih bagus. Terus kamu juga bisa ngecek bank kustodian sama bank penampungnya. Pastikan kalau misalnya bank penampungnya itu adalah bank yang kamu juga punya ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pas kamu melakukan yang namanya penarikan, kamu nggak bakal dikenakan biaya lagi. Terus yang terakhir ini juga bisa jadi konsiderasi kamu, yaitu minimal pembeliannya ya. Karena sebagian reksadana ada yang jumlah minimal pembeliannya itu lebih gede daripada yang lain. Ada yang contoh ini cuma 10.000. Ada juga loh yang misalnya membutuhkan kita paling nggak beli 1 juta atau 10 juta. Jadi mungkin hal-hal itu yang perlu kamu perhatikan ya. Terus jangan lupa juga untuk melihat top holdingnya, dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu yang namanya DOR atau do your own research. Jangan sampai kamu hanya mengikuti saran dari orang lain tanpa melakukan riset terlebih dahulu ya. Jadi gitu ya buat Kak San, semoga jawaban ini bisa membantu kamu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kamu boleh tulis kolom komen, nanti aku bakal bantu jawabnya lagi ya. Nah, jadi mungkin sekian aja video pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kalian boleh ke bagian playlist di channel ini ya teman. Di sini aku udah siapin berbagai macam playlist yang berisi berbagai macam platform yang udah aku review. Kemudian bagi kamu yang pengen berinvestasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Menggunakan kode tersebut nanti kamu dapat bonusnya kalau buat investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.